Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, setelah kita belajar mengenai waktu peluruhan, sekarang kita akan melanjutkannya mempelajari tentang koefisien waktu peluruhan. Ketika kita mempelajari tentang eh, berapa banyaknya waktu peluruhan yang dilangsungkan oleh sebuah unsur sehingga mencapai eh, jumlah sekian gram, kita mempelajari tentunya parameter yang menentukannya adalah waktu peluruhannya beserta koefisien peluruhannya. Nah, mungkin sebelumnya kita tidak mempermasalahkan tentang waktu peluruhan. Kita hanya telah mengetahui waktu peluruhan suatu unsur adalah sekian. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kita telah mengetahui waktu peluruhannya dan jumlah dari suatu unsur dapat berkurang untuk mencapai setengahnya, lalu yang kita cari adalah koefisien peluruhannya, maka di sini akan kita cari bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Oke, misalnya di sini kita memiliki suatu general formula atau rumus yang umum untuk waktu peluruhan, yakni NT sama dengan N0 E pangkat min KT, atau jumlah unsur pada di akhir pada waktu paruh sekian sama dengan jumlah unsur tersebut di awal dikalikan dengan eksponen pangkat min koefisien dari waktu peluruhannya dan dikali dengan waktu peluruhannya. Misalnya kita di sini memiliki karbon 14 yang memiliki waktu peluruhan sebesar 5.730. Kita untuk mencari berapa banyak dari waktu peluruhan, kita mudah saja kita masukkan besarnya dari waktu peluruhannya ke dalam general formula ini. Kita masukkan jumlah unsur tersebut ketika 5.730 sama dengan NO dikalikan dengan eksponen min K, atau kita kalikan terlebih dahulu dengan K lalu dikalikan dengan 5.730 sama dengan ketika mencapai waktu paruhnya 5.730, maka tentunya jumlah unsur tersebut di akhir akan setengah dari jumlah unsur tersebut di awal. Maka dari itu kita dapat tuliskan sebagai uh, NO kali E pangkat min 35730 sama dengan NO per 2. Jadi E pangkat min 5730 K sama dengan setengah. Nah, kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan mengalihkan ln dengan natural log atau ln di antara kedua ruasnya. Jadi kita tinggal mengalihkannya dengan uh, kita hasilkan negatif 5.730K sama dengan ln dari setengah. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan ln. Nah, di sini kita tinggal menghitung berapakah besar dari ln setengah agar kita mendapatkan nilai K. Kita kalikan, kita cari, maksudnya kita bagikan ln setengah dengan 5.730. Oke, kita akan menghitungnya menggunakan kalkulator. Kita keluarkan kalkulatornya, lalu kita punya ln setengah, kita bagi dengan 5.000 negatif 5.730. Dan hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 4. Ini merupakan nilai atau ketetapan dari peluruhan dari karbon 14 yang memiliki waktu paruh sebesar 5.730. Nah, di sini misalnya kita memiliki kasus lainnya. Ia memiliki hmm, ia memiliki unsur karbon 14 juga yang memiliki uh, jumlah K sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 4. Dan kita telah mengetahui waktunya merupakan sekian. Nah, ini adalah rumus atau rumus general atau general formula untuk karbon 14 bahwa ketetapannya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita dapat menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan C14. Ketika dicari berapakah waktu paruhnya, kita telah mengetahui ketetapan dari karbon 14 ini sendiri. Nah, kita berikan contohnya. Misalnya terdapat 300 gram dari karbon 14 setelah 2000 tahun dia meluruk.
Maka berapakah jumlah massa atau berapakah banyaknya karbon 14 ini setelah 2000 tahun? Yang awalnya mendapatkan 300 gram. Kita masukkan di sini ke general formula. Kita masukkan N pada 2000 tahun sama dengan 300 gram kali E pangkat ketetapannya. Min 1,2 kali 10 pangkat min 4 kita kalikan dengan T 2000. Oke, kita akan hitung sekian yakni besar K-nya dikalikan dengan 2000, hasilnya adalah 0,241936. Nah, kita kita akan mencari berapakah nilai I-nya. Nah, mungkin di sini kita tulis sebagai N 2000 sama dengan 300 dikali E pangkat min 0,2419. Nah, karena di sini mungkin tidak ada bagaimana mencari eksponen, kita dapat gunakan pangkat. Jika kita telah tahu berapa jumlahnya, jadi kita kalikan itu adalah nilainya 2,71. Lalu kita dapat kalikan atau kita pangkatkan dengan 0,24 negatif 0,24 dan hasilnya adalah 0,787. Nah, lalu kita kalikan dengan 300. Hasilnya adalah 236,162. Maka kita dapatkan setelah 2000 tahun meloro, karbon C14 memiliki 2369 gram, maksudnya 236,9 gram, yang asalnya merupakan 300 gram. Ternyata berkurangnya cukup sedikit ya untuk waktu 20 tahun untuk karbon 14 itu sendiri. Nah, kita dapatkan hasil tersebut setelah kita memiliki berapakah koefisien dari waktu paruhnya. Nah, misalnya kita di sini memiliki 400 gram dari C14, lalu ditanyakan berapakah waktu paruhnya, di mana dia telah berkurang menjadi 350 gram. Dia setelah berkurang menjadi 350 gram. Dia sudah berkurang menjadi 3. Lalu kita tinggal memasukkan ke dalam general formulanya, kita masukkan bahwa nilai akhirnya 350, lalu nilai awalnya merupakan 400. Lalu kita dapatkan jumlahnya adalah 350 dibagi dengan 400. Lalu hasilnya adalah 0,875. 0,875 sama dengan E pangkat min 1,2 kali 10 pangkat 4T. Nah, sekarang seperti yang di awal tadi, kita kalikan 2 ruas dengan ln, sehingga kita mendapatkan ln 0,875 sama dengan min 1,2 kali 10 pangkat min 4T. Nah, di sini sudah terlihat ya, jawabannya begitu mudah. Kita tinggal mencari ln dari 0,875, lalu nanti kita bagi dengan 1,2 kali 10 pangkat min 4. Minus 1,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan T. Jadi kita di sini tinggal mendapatkan berapakah jumlah P-nya. Oke. Kita akan hitung berapa ln dari 0,875. Kita hitung 0,875 dibagi dengan ln dari hasil tersebut. Dibagi dengan 1,2 kali 4. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah negatif 111, 100, maksud saya 1112 tahun. Jadi di sini sangat jelas bahwa waktu yang digunakan oleh unsur tersebut agar dapat meluruh sebesar 350 gram dari 400 gram adalah dengan waktu sebanyak 1112 tahun. Wow, ternyata sangat-sangat panjang ya. Jadi intinya, kuncinya dalam setiap unsur adalah dari koefisiennya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.